Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 29 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Dea OnlyFans, tersangka kasus pornografi mengaku mau bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kasus video porno. Kuasa hukum Dea, Herlambang Ponco, mengatakan bahwa Dea akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. Ia juga akan menjadi justice kolaborator untuk kasus penyebaran konten pornografi di Indonesia. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Desi Selviani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Baik, saat ini konten kreator pornografi di OnlyFans dia harus menjalani wajib lapor seminggu 2 kali di Polda Metro Jaya. Pada wajib lapor di hari pertama pada Senin lalu, dia meminta maaf atas video asusila yang akhirnya tersebar di publik. Kemudian dia juga berjanji akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menjadi justice kolaborator mengungkap dari peredaran video porno di Indonesia. Namun dia tidak menunjukkan siapa saja kemungkinan yang akan dibongkar dalam peredaran video porno di OnlyFans. Namun di hari ini, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa pihaknya juga telah memburu konten kreator video porno lain yang menyasar platform luar negeri OnlyFans untuk menyebarkan dan memperjualbelikan video porno. Saat ini Ditreskrimsus sudah mengantongi juga beberapa nama lawan main dia di OnlyFans begitu. Tapi dalam hal ini polisi belum mau mengungkapkan apakah dari keberpihakan dia sebagai justice kolaborator akan bisa mengurangi hukumannya dalam keterlibatan penyebaran video seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Desi Selviani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Dea. Berikut tayangan ini untuk Anda. Undangan yang berlaku. Kami selaku kuasa hukum juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sangat membantu menyelesaikan masalah ini dan bisa menerima alasan kami terkait penangguhan klien kami. Pada intinya klien kami sangat kooperatif, klien kami mengakui semuanya terkait tentang yang ada di video tersebut, yang membuat video tersebut itu memang semuanya dia, tetapi bukan porsi kami, bukan wewenang kami terkait membenarkan atau menyalahkan perlakuan dari seseorang itu. Biarkan nanti prosedur yang menjawab. Pada intinya kami selaku kuasa hukum melihat ada zona abu-abu yang begitu besar di tengah permasalahan ini terkait OnlyFans itu sendiri, karena kami melihat niat, tujuan, dan maksud dari klien kami untuk mengunggah konten tersebut itu spesifik ke satu konten yang namanya OnlyFans. OnlyFans itu sendiri sejatinya tidak diatur, tidak diakui, dan servernya juga nggak ada di Indonesia. Jadi tidak diatur dan tidak diakui di Indonesia, ya kan? Jadi kami melihat ada usaha dari klien kami untuk menempatkan konten tersebut ke tempat yang sesuai wadah dan sesuai dengan porsinya. Prosesi pemakaman Letu Marinir Anumerta Muhammad Iqbal di makam keluarga pada Senin 28 Maret malam berlangsung hikmat. Pemakaman tersebut berada di belakang rumah duka di Desa Anggotoa, Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pantauan, jenazah Muhammad Iqbal tersebut tiba di rumah duka sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Tengah. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Armanto Sepu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Arman. Ya, baik rekan Mei. Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Kami melaporkan dari Kabupaten Konawe bahwa sekitar pukul 18.40 kemarin waktu Indonesia Tengah, jenazah Letnan 1 Marinir Anumerta Muhammad Iqbal tiba di rumah dukanya di Desa Anggotoa, Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe. Sebelumnya sejumlah pelayat mulai berdatangan di rumah duka pada siang hari sekitar pukul 13 WITA, di mana dari pantauan kami diperkirakan jumlah pelayat yang hadir di rumah duka ini ribuan orang. Asalnya tampak jalan
yang berada di sekitar rumah duka itu dipenuhi oleh para pelayat dari segala penjuru di Kabupaten Konawe untuk datang menyaksikan salah satu putra terbaik di Kabupaten Konawe datang untuk melaksanakan peristirahatan terakhir kalinya. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa upacara pemakaman dilakukan secara militer oleh TNI Angkatan Laut, serta upacara juga diikuti oleh dari Kepolisian Resor Konawe, TNI Angkatan Darat, dan juga terlihat beberapa personil TNI Angkatan Darat. Kedatangan jenazah sendiri mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan itu. Sebelum dimakamkan, dilakukan terlebih dahulu upacara adat Membesara, upacara adat Tolaki dari pihak keluarga, kemudian dengan perwakilan legislator DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Samsul Ibrahim, menyerahkan jenazah Letu Marinir Muhammad Iqbal kepada pihak TNI AL untuk dilakukan upacara pemakaman. Kemudian di pemakaman sendiri dilakukan tepat di belakang rumah duka, tidak jauh dari rumah duka, sekitar 20 meter jaraknya. Di sana dilakukan upacara petugas kembali melakukan upacara. Tampak para pelayat maupun petugas yang mengikuti acara pemakaman terlihat sangat hikmat. Tampak juga beberapa keluarga dekat dari almarhum terlihat sangat bersedih, bahkan isak tangis para keluarga dan pelayat yang datang ini pecah saat jenazah dikeluarkan dari mobil jenazah. Bahkan dari pantauan kami, rumah duka sempat mengalami banyaknya jumlah pelayat yang datang di rumah duka ini membuat suasana menjadi lebih haru dan lebih selanjutnya pemakaman sendiri dilakukan sekitar habis Isya. Selesai sholat Isya dilakukan pemakaman. Setelah itu dilakukan tabur bunga oleh para petinggi dari TNI Angkatan Laut dan juga penyerahan bendera merah putih kepada kedua orang tua Letu Marinir Muhammad Iqbal, dan juga penyerahan santunan kepada keluarga korban, kepada keluarga Letu Marinir Muhammad Iqbal. Tampak pula juga sejumlah pejabat penting datang di rumah duka, diantaranya dari pemerintah kabupaten, anggota DPRD provinsi, kemudian kepala polisi negara, kemudian Kapolres Konawe, dan sejumlah petinggi-petinggi dari TNI Angkatan Laut. Demikian rekan Mei melaporkan. Ya, baik. Terima kasih Arman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakak ipar almarhum. Berikut tayangannya untuk Anda. Sangat berat. Cuman di sisi lain kami bersyukur dari keluarga, saya sendiri pribadi atas nama keluarga juga sangat bersyukur kita sudah bisa bertemu, melihat langsung jenazah walaupun tidak secara nyata, hanya aktual saja sih, simbolis lah. Ya, Pak, di mata keluarga almarhum seperti apa sih sosoknya? Kalau di mata keluarga almarhum itu jujur sangat-sangat istimewa lah, ya. Selain anak bungsu, juga sebagai salah satu penopang keluarga, dan luar biasa keluarga sangat paling sayang, mencintai, bahkan ya sulitlah untuk kita. Pak, yang paling berkesan terhadap almarhum apa sih? Yang paling berkesan ya almarhum itu sangat perhatian dengan keluarga, bukan hanya dalam hal ini bukan hanya orang tua, tapi saudara, ponakan, bahkan sepupu-sepupu itu dia sangat perhatian. Hal-hal yang kecil itu beliau bahkan sering-sering sesibuk apapun beliau itu sering sempatkan diri menelpon keluarga. Gitu. Hampir setiap hari. Pak, kalau telepon terakhir dengan keluarga kapan? Pagi sebelum kejadian malam. Apakah ada tanda-tandanya Pak almarhum akan pergi? Nggak ada juga, karena masalahnya selama ini almarhum itu kalau menelpon dengan keluarga kami, bahkan saya sendiri
sering ditelepon itu ya hampir sama seperti biasa, menanyakan kabar orang tua, mama di mana, pada sudah makan apa belum, makannya apa. Jangan lupa kalau misalnya kebiasaan orang tua laki, walaupun saya bukan orang tua laki, itu ya kalau makan sinonggi kirim-kirim fotonya lah. Karena dia paling sering rindu dengan makanan khas kampungnya. Informasi Pak, almarhum katanya sudah mau menikah Pak dengan? Iya, almarhum itu rencana mau menikah itu di bulan Wakil Bupati Pamekasan terpilih Fatah Jasin mengaku terkejut setelah melihat banyaknya anggota DPRD Pamekasan yang hadir dalam pemilihan pergantian antar waktu Wakil Bupati Pamekasan sisa jabatan 2018-2023. Ungkapan tersebut disampaikan Fatah Jasin setelah dinyatakan menang dari Agus Mulyadi dalam pemilihan Wakil Bupati Pamekasan menggantikan posisi Wakil Bupati Pamekasan sebelumnya, almarhum Rajai. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Kuswanto Ferdian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Kuswanto. Baik, selamat siang rekan Mei, selamat siang semuanya Tribun News yang ada di seluruh Indonesia. Saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com akan melaporkan mengenai situasi dan kondisi pada saat pemilihan Wakil Bupati Pamekasan sisa jabatan periode 2018-2023. Kemarin telah berlangsung pemilihan Wakil Bupati Pamekasan, tepatnya di ruang gedung paripurna DPRD Pamekasan yang merupakan sebagai gelaran paripurna istimewa pemilihan Wakil Bupati Pamekasan sebagai pengganti Wakil Bupati almarhum Rajai yang meninggal sudah sekitar setahun yang lalu. Dan kemarin ada dua calon, pertama nomor urut 1 yaitu Fatah Jasin, yang kedua ada Bapak Agus Mulyadi. Kedua calon ini merupakan calon yang diusung oleh partai koalisi berbaur, koalisi dari kemenangan Bupati Pamekasan, dan kemarin saat pemilihan berlangsung cukup alot, di mana di dalam ruangan berlangsung banyaknya kritikan dan masukan dari para anggota fraksi yang merupakan pemilih, yaitu sebanyak 43 anggota DPRD Pamekasan, dan diketahui 2 anggota DPRD tidak hadir, yaitu 1 dari Partai Nasdem dan 1 dari Partai PKB. Nah, saat berlangsungnya pemilihan kemarin, dari sebagian fraksi sempat mengkritisi terkait dengan adanya mandat surat tugas yang diberikan oleh Bupati Pamekasan terhadap asisten perekonomian dan pemerintahan, yaitu Ibu Nurul Wijastuti, karena di dalam surat mandat itu sempat terjadi salah penulisan, di mana salah penulisan tahun yang biasanya harus ditulis tahun 2022, justru dalam surat itu ditulis tahun 2021. Sehingga kemarin pada saat pemilihan Wakil Bupati Pamekasan sempat terjadi yang namanya penundaan atau skorsing dari Ketua DPRD Pamekasan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit itu skorsing berlangsung, akhirnya pemungutan suara dilakukan, di mana pada saat itu ada salah satu anggota dewan yang telat dan bermaksa untuk masuk, sehingga dari Ketua DPRD Pamekasan menyarankan agar salah satu anggota DPRD yang telat masuk ini tidak ikut dalam forum, karena dalam tata tertib apabila sudah telat dalam berlangsung pemilihan, anggota DPRD yang berjumlah 45 orang itu apabila telat dari salah satunya tidak memiliki hak suara, sehingga kemarin dari Partai Nasdem, salah satu dari Partai Nasdem itu anggota DPRD tidak memiliki hak suara, namun dia tetap berada di dalam ruangan dan tetap memberikan salah satu kritikan mengenai saksi-saksi yang ditugaskan oleh dari masing-masing partai dan masing-masing fraksi. Nah, kemarin rekan Mei, dari Bapak Fatah Jasin ini menang telak dari Agus Mulyadi. Agus Mulyadi ini merupakan dulu mantan kepala DPM PTSP Kabupaten Pamekasan, sedangkan Fatah Jasin ini memang seorang birokrat atau politisi yang sudah malang melintang. Baik kemarin beliau memang sempat kalah, Bapak Fatah Jasin ini, dalam pemilihan Bupati Pamekasan di Sumeneb. Nah, kemarin Bapak Fatah Jasin menang telak sebanyak 39 suara dari 43 pemilih. Sedangkan rivalnya itu hanya mendapatkan 3 suara dan 1 suara diketahui tidak sah. Sehingga kemarin Bapak Fatah Jasin dinyatakan menang mutlak dari rivalnya, yaitu Bapak Agus Mulyadi. Kemarin juga selesai pemilihan Wakil Bupati Pamekasan, saat sesi konversi pers, Bapak Fatah Jasin mengungkapkan keterkejutannya karena banyaknya dari anggota DPRD Pamekasan yang hadir saat pemilihan dan hanya 2 orang yang absen tidak hadir, yaitu 1 dari Partai Nasdem dan 1 dari Partai PKB. Nah,
Keterkejutan Bapak Fatta ini dilandaskan dengan sebelumnya karena sudah beredar isu bahwa pemilihan Wakil Bupati Pamekasan yang berlangsung kemarin itu tidak akan quorum. Artinya quorum itu tidak memenuhi kapasitas pemilih yang diinginkan sehingga berpotensi adanya penundaan terhadap Wakil Bupati Pamekasan. Namun kenyataannya kemarin sebanyak 43 anggota DPRD Pamekasan dan dari masing-masing ketua partai hadir dalam pemilihan sakral kemarin sebagai pengganti Wakil Bupati almarhum Rajai. Sehingga kemarin Bapak Fatta langsung dinyatakan menang dari Agus Mulyadi dengan perolehan 39 suara. Nah, ke depan saat kemarin sesi konferensi pers, Pak Fatta menyatakan akan membantu mensukseskan program prioritas dari Bupati Pamekasan karena sebelumnya memang dari awal Bupati Pamekasan sudah memiliki 5 program prioritas sehingga Bapak Fatta juga akan ikut andil mensukseskan program itu. Nah, kemarin Bapak Fatta juga mengapresiasi terhadap anggota DPRD Pamekasan yang sudah memilih beliau secara tertib, aman, kondusif, dan tanpa adanya money politik. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Kuswanto Ferdian atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati terpilih. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya dengan Pak Agus mengucapkan rasa syukur yang sangat mendalam atas terciptanya situasi di Pamekasan yang sepertinya ada sesuatu ternyata Tuhan Allah menghendaki lain dan kita saksikan semua. Saya dengan Pak Agus sama-sama berjuang untuk mendapatkan takdir Allah. Dan kebetulan waktu ini itu garis tangan itu ada di VHFJ ya. Tapi itu penting. Tapi yang jauh lebih penting ternyata Pamekasan ini bisa dijadikan contoh untuk sebuah ini pesta ya, pesta demokrasi ya yang sesuai dengan undang-undang karena pengganti antar waktu maka diadakan pemilihan oleh Dewan 45 orang. Kita punya komitmen untuk mendukung yang namanya visi dan misi Pak Bupati dalam periode 2018 sampai dengan 2023 bersama almarhum. Jadi di undang-undangnya itu visi misi satu periode. Di tengah jalan ada yang berhalangan, maka siapapun yang melanjutkan itu harus komitmen untuk terus bisa menjaga sampai dengan akhir dari periode ini. Sudah 2 pekan ini minyak goreng curah menghilang di pasaran wilayah Oku, Sumatera Selatan. Ironisnya, toko sembako terbesar di Oku hanya menjual kepada langganan tertentu saja dengan harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Untuk sementara itu, 2 bahan pokok yang 2 pekan ini sulit ditemui di pasaran ialah minyak goreng serta gula. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Leni. Baik rekan Mei dan pemirsa Tribun, selamat siang. Kita informasikan dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, bahwa kondisi minyak goreng di pasaran saat ini mengalami kelangkaan, khususnya pada minyak goreng curah. Padahal minyak goreng curah ini merupakan satu-satunya minyak goreng harapan rakyat, karena minyak goreng ini selain harganya murah dibandingkan minyak kemasan, juga minyak goreng ini sudah ditetapkan oleh pemerintah harga eceran tertinggi Rp14.000 per kilogram. Namun kenyataannya di pasaran tidak ditemukan minyak goreng curah ini. Kasus ini, temuan ini ditemukan oleh tim yang melakukan sidak harga-harga kebutuhan pokok di pasaran menjelang bulan Ramadan. Kemudian tim yang dipimpin oleh Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo SIK ini melakukan pemantauan di sejumlah warung-warung dan toko-toko sembako yang biasa menjual minyak goreng. Nah, namun semua pedagang mengaku tidak lagi menerima suplai minyak goreng yang biasanya disuplai dari pedagang sembako terbesar dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, Toko Sumatera. Nah, untuk membuktikan di mana kendala sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng ini, akhirnya
tim yang dipimpin oleh Kapolres Oku bersama asisten 1 Slamet Riyadi MSI langsung menuju ke toko Sumatera. Nah, ternyata di toko Sumatera ini ditemukan puluhan jerigen minyak goreng curah yang sudah ada mereknya, ada nama pemesan, berikut jumlah liternya. Nah, ternyata menurut pengakuan pemilik toko, minyak goreng ini sudah dipesan oleh pelanggan-pelanggan tertentu yang memang sudah memiliki hubungan dengan toko Sumatera. Nah, akhirnya mereka Polres Oku mendesak berapa harga yang diterapkan. Ternyata harga yang diterapkan juga melampaui head yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mereka menjual dengan harga 18.000 sampai 20.000. Nah, untuk mencari kendala ini, tim sidak dari pemimpin Kapolres Oku langsung menuju ke gudang Sumatera, toko Sumatera yang berada di Jalan Lintas Sumatera. Nah, di sini ketemu dengan ownernya, Nyonya Leni. Nah, namun Nyonya Leni juga terkesan tidak kooperatif. Dia hanya menyampaikan bahwa setiap harinya dia menerima suplai minyak goreng curah ini sebanyak 7 ton per hari dan bisa habis paling lama 2 hari. Namun tidak dijelaskan kenapa sampai di pasaran itu tidak ditemukan minyak goreng. Nah, kendalanya beredar isu di masyarakat, namun belum bisa dipastikan sejauh mana kebenarannya. Beredar isu bahwa belakangan ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memborong minyak goreng curah ini, kemudian minyak goreng curah ini dioplos dengan bahan-bahan lainnya yang tidak kita pahami apakah itu layak dikonsumsi atau tidak. Nah, kemudian dijadikan minyak goreng kemasan dan dengan harga yang lebih mahal dari minyak goreng. Nah, untuk itu Kapolres Oku berjanji akan melakukan penelusuran, akan menyelidiki kemana larinya minyak goreng yang 7 ton per hari itu. Nah, selanjutnya dari pihak kepolisian berjanji segera akan mencari tahu. Nah, kemudian Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat Ogan Komering Ulu yang sekiranya mendapat informasi atau menemukan kecurigaan apabila ada orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain, dengan cara membahayakan keselamatan orang lain. Nah, di sisi lain, asisten 1 Setda Oku Slamet Riyadi MSI mengaku juga terkejut dengan langkahnya minyak goreng curah ini, karena diketahui bahwa minyak goreng curah ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diharapkan bisa menyentuh masyarakat menengah ke bawah yang tidak sanggup membeli minyak goreng premium. Nah, pihak terkait Polres Oku dan Pemda Oku berjanji akan mengusut kasus ini sehingga masalah minyak goreng curah yang hilang dari pasaran ini segera menemukan solusi. Begitu rekan Mei yang bisa kami laporkan dari Kota Batu Raja. Selanjutnya kami kembalikan kepada studio kepada rekan Mei. Terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Oku serta asisten 1 Pemkab Oku. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita berupaya untuk mengecek ke lokasi pasar-pasar maupun distributor ataupun agen yang akan menyalurkan sembako khususnya minyak goreng yang saat ini kita ketahui bersama memang masih terdapat kelangkaan. Kemudian juga memang kita ingin mengetahui perbedaan harga atau disparitas harga antara minyak goreng apakah tersedia dalam bentuk minyak goreng curah maupun yang sifatnya premium. Tadi kami sudah mengecek, memang untuk persediaan minyak kita cek di beberapa tempat, di beberapa lokasi mereka memang menjual. Namun yang dijual ini adalah minyak goreng jenis premium maupun yang di bawahnya premium tapi di atasnya curah dengan rentang harga antara 23.000 sampai dengan 26.000. Nah, kemudian kita ingin mengecek kembali apakah di pasar ini terdapat
minyak goreng jenis curah, dan di sini memang kita menemukan bahwa ada minyak goreng jenis curah yang dijual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sebagaimana ketentuan dari Kementerian Perdagangan. Nanti mungkin dari rekan-rekan kami dari Dinas Perdagangan akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan. Namun intinya kami dari Polres kami mendukung pemerintah Kabupaten Oku untuk memastikan bahwa distribusi barang khususnya menjelang bulan suci Ramadan ini selalu tersedia. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, apabila memang mendengar, melihat, menemukan situasi di mana ada upaya-upaya, apakah itu dari pelaku usaha ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan secara sepihak dengan cara yang tidak benar, kami minta agar segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian dinas terkait pada prinsipnya di Kabupaten Oku untuk menghadapi kebutuhan menjelang bulan puasa tersedia, terutama gula yang kemarin kita khawatirkan, daging kerbau juga tersedia, kemudian minyak kemasan. Yang terkendala di kita sekarang yang sedang akan dipelajari oleh Dinas Perindakop adalah minyak curah. Kejaksaan Negeri Pringsewu mengeksekusi terpidana korupsi uang makan dan minum Sekretariat DPRD Pringsewu, Lampung. Eksekusi terhadap terpidana bernama Sri Wahyuni ini dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menerima petikan dari Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang. Terpidana Sri kemudian dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Waihui, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Didi Budiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Didi. Oke, Mai. Selamat siang, Tribuners. Perlu diketahui pada hari Senin 28 Maret 2022, sore sekira pukul 16.15 WIB, Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Pringsewu mengeksekusi terpidana korupsi Sekretariat DPRD Pringsewu, Sri Wahyuni, ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Waihui, Bandar Lampung, di mana terpidana korupsi Sri Wahyuni ini telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 10 Maret 2022 lalu. Pada saat itu, Sri Wahyuni dan JPO menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim. Hakim sendiri memberi waktu selama 7 hari, akan tetapi dalam waktu 7 hari itu habis, terdakwa tidak mengajukan proses hukum selanjutnya atau banding, sehingga atas keputusan terdakwa tidak mengajukan banding ini, Pengadilan Negeri mengeluarkan petikan putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi dan ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum pada 28 Maret 2022 kemarin, di mana Sri Wahyuni pada hari Senin kemarin datang ke kantor Kejari Negeri Pringsewu pada pukul 15.00 WIB. Dan Sri Wahyuni ini sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dari tim medis Dinas Kesehatan Pringsewu, dan hasil pemeriksaan kesehatan Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusi terhadap Sri Wahyuni. Diketahui Sri Wahyuni dinyatakan bersalah oleh Majelis Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang karena mengakibatkan kerugian negara sebesar 311.821.300, dan kerugian negara ini juga telah dikembalikan oleh terdakwa Sri Wahyuni berikut dengan denda yang diputuskan sebesar 50 juta rupiah. Dalam putusan tersebut, Sri Wahyuni dijatuhi hukuman selama 1 tahun kurungan penjara, di mana putusan majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Sri Wahyuni dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih Didi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Intel Kejari Pringsewu. Berikut tayangannya untuk Anda. Telah melakukan eksekusi terhadap perkara Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu atas nama terdakwa SRW yang rencananya hari ini langsung dieksekusi oleh tim ke lapas wanita Wairui. Terus untuk vonisnya berapa sih, Bang? Untuk vonis sendiri, vonis kawan-kawan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang nomor 43/Titus/TPK PN/TJK 2021, terdakwa terbukti bersalah meyakinkan melanggar pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp311.821.300 dan kemudian juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Jadi untuk informasi bahwa kerugian keuangan negara dan denda telah dibayarkan oleh terdakwa SRW. Terkait kondisi kesehatannya, Pak? Tadi kita sebelum kita lakukan eksekusi, kita telah mengundang dokter dari Dinas Kesehatan untuk melakukan cek terhadap kesan terdakwa. Hasilnya terdakwa hari ini dapat melaksanakan eksekusi oleh tim JPU. Kejaksaan Negeri Serang mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi revitalisasi sentra industri kecil dan menengah atau IKM Kota Serang. Dugaan korupsi itu terjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang tahun anggaran 2020. Bangunan IKM Kota Serang itu pun tampak kosong dan sepi. Seorang penjaga mengatakan bahwa IKM belum digunakan meskipun pembangunan sudah selesai sejak tahun 2018. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Serang telah menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi pada revitalisasi sentra industri kecil dan menengah IKM Kota Serang, di mana dugaan korupsi itu terjadi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan Kota Serang dengan pagu anggaran sebesar 5,5 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2020. Kejari Serang menduga dalam pembangunan revitalisasi IKM Kota Serang itu terdapat indikasi penyimpangan berupa markup harga dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Berdasarkan pantauan Tribun Banten sendiri saat berada di lokasi di Kampung Jenggot, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, di mana di sana tampak sejumlah ruko yang ada di IKM, kurang lebih ada sekitar 30 ruko yang di sana. Di sana walaupun pembangunannya sendiri sudah berdiri kokoh, menurut pengetahuan dari seorang penjaga bahwa pembangunan sendiri dibangun sejak tahun 2016, kemudian selesai pembangunan sendiri dari tahun 2018. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 ini menurut penjaga tersebut mengatakan bahwa IKM sendiri belum digunakan dan di sana juga masih tampak sepi, belum ada aktivitas untuk jual beli ataupun perdagangan di sana. Kemudian untuk beberapa toko sendiri sudah terpasang beberapa spanduk terkait produk yang akan dijual di sana. Kemudian menurut informasi dari pihak kejaksaan sendiri, pihaknya telah menyelidiki kasus tersebut, kemudian meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan, di mana dalam kasus ini ada sekitar 12 orang yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Serang. Kemudian untuk informasi lebih lanjutnya sendiri, dari pihak Kejari Serang saat ini masih dalam proses penyidikan, sehingga untuk perkembangannya sendiri akan disampaikan beberapa hari kemudian. Untuk informasinya sendiri bahwa IKM sendiri akan dilakukan revitalisasi pada tahun 2020 tersebut, namun pada revitalisasi tersebut ada temuan sehingga disidik oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga mengamuk di depan gerbang utama PT Pertamina Persero Terminal Balongan di Kabupaten Indramayu pada Senin 28 Maret. Mereka menuntut agar PT Pertamina segera merealisasikan ganti rugi imbas kebocoran pipa solar pada 16 Maret kemarin. Saat itu, warga di Desa Balongan digegerkan dengan terciumnya bau solar yang menyengat di pemukiman mereka. Selain itu, warga merasa dirugikan karena tambak maupun laut ikut tercemar ceceran limbah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Handika. Baik, Mei, terima kasih dapat kami informasikan ya. Pada Senin 28 Maret 2022, warga mengamuk di depan gerbang utama PT Pertamina Persero Integrated Terminal Balongan di Kabupaten Indramayu. Mereka menuntut agar PT Pertamina segera mungkin merealisasikan ganti rugi imbas kebocoran pipa solar yang terjadi pada 16 Maret 2022 kemarin. Saat itu memang ya di pemukiman warga di Desa Balongan digegerkan dengan terciumnya bau solar yang sangat menyengat. Selain itu, warga juga merasa dirugikan karena tambak maupun laut di pantai Balongan ikut tercemar oleh ceceran solar tersebut. Nelayan mengaku tidak bisa melaut karena tidak mendapat ikan. Termasuk juga para petambak ikan yang tidak bisa mengairi empangnya dengan air laut, hingga pelaku wisata yang dirugikan karena kehilangannya wisatawan yang berlibur di pantai di Balongan. Menurut salah seorang warga, jadi aksi tersebut itu mereka lakukan karena tidak adanya itikat baik dari pihak PT Pertamina, walau kejadian pipa bocor tersebut sudah terjadi sekitar 2 minggu lalu ya. Warga juga mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan secara spontanitas. Tidak ada ketua maupun yang mengkoordinir dari aksi tersebut. Jadi warga memang secara dadakan setelah menggelar pertemuan di Balai Desa, mereka langsung mendatangi PT Pertamina Integrated Terminal Balongan untuk meminta pertanggungjawaban. Pantauan di lokasi pada hari kemarin itu mereka warga memang mengamuk ya dengan cara menggedor-gedor gerbang utama PT Pertamina Integrated Balongan dengan menggunakan batu. Situasi bahkan semakin memanas saat petugas keamanan di dalam gerbang meneriaki warga agar tidak anarkis. Warga kemudian yang terpicu emosi langsung mendobrak-dobrak gerbang utama PT Pertamina hingga nyaris jebol. Dan untuk hari ini pun aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masih berlangsung. Warga di hari kedua aksi hari ini mereka masih bertahan di depan PT Pertamina Integrated Terminal Balongan. Mereka mengaku akan terus melakukan aksi unjuk rasa tersebut sampai pihak Pertamina yang memiliki kewenangan mau menemui warga dan membuat keputusan soal dampak rugi akibat ceceran solar yang mencemari pantai di Balongan di Kabupaten Indramayu. Gitu, baik. Ya, baik, terima kasih Handika Rahman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi pertemuan kan sudah keempat kali hari ini. Jadi intinya Pertamina tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan limbah yang tercecer di wilayah pantai Balongan. Itu tadi sempat ngamuk, itu dipicu kenapa sih Pak warga? Ya karena tadi kita tidak bisa akses masuk untuk ketemu dengan pihak Pertamina, sehingga ada oknum yang sampai melakukan ya penodongan dengan senjata api. Oh, menodongkan ke warga? Ke warga. Harapannya apa nih Pak? Ya harapannya ya aparat ini tidak berperilaku represif terhadap warga, karena warga ini adalah korban dari ceceran limbah yang dilakukan oleh operasinya TBBM atau ITB. Antrian panjang mobil truk dan bus travel di ruas Jalan Gaparman dan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lesung Batang, Tanjung Pandan, Belitung, pada Senin 28 Maret kembali terjadi. Bus travel dan truk mengantri untuk mendapatkan BBM berjenis solar. Bahkan sebagian dari sopir mobil ini sudah memarkirkan kendaraannya sejak Minggu 27 Maret malam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Disa Ariandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Disa. Baik, terima kasih Mei. Betul sekali bahwa sejumlah bus
dan truk sedang mengantri BBM. Maksud kami sulit mendapatkan BBM solar non subsidi di SPBU nomor 2433479 atau berada di Jalan Jenderal Sudirman. Sopir-sopir bus dan truk tersebut mengantri mulai dari Jalan Gaparman hingga ke Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lesung Batang, Tanjung Pandan, Belitung. Mereka ingin mengantri solar ini sudah meletakkan mobilnya sejak 1 malam sebelumnya, namun sebagian lagi ada yang mulai meletakkan mobil mereka sejak subuh hari. Kondisi ini sudah terjadi sejak 1 pekan kemarin. Satu di antaranya warga Gangprai yaitu bernama Ladi, sopir bus travel yang sudah meletakkan ataupun memarkirkan kendaraannya untuk mengantri solar subsidi itu sejak pukul 6 pagi dan baru mendapatkan BBM pada pukul 10 pagi hari. Kondisi ini tentu diharapkan oleh para sopir bis dan truk tidak terjadi dan ada solusi dari pemerintah maupun Pertamina. Kami pun sudah berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak Pertamina, yaitu SR Supervisor Commission Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Haris dan Wansa. Mereka mengaku Pertamina Patraniaga berkomitmen mendistribusikan solar subsidi kepada masyarakat. Ia pun meminta kepada masyarakat agar bijak dan hemat dalam menggunakan BBM sesuai dengan peraturan Presiden. Kemudian juga Pertamina Patraniaga juga turut menggandeng masyarakat jika jika ada indikasi penyalahgunaan solar subsidi agar dapat dilaporkan ke aparat berwenang. Dari informasi yang kami dapat juga bahwa untuk solar subsidi ini ada penurunan kuota dari tahun 2021 ke maksud kami di tahun 2022 ini sebanyak 11% dari kuota awal. Begitu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Disa Ariandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Hujan deras yang mengguyur Kota Bima pada Senin 28 Maret siang membuat sejumlah sungai meluap dan merendam beberapa wilayah. Longsor juga terjadi di wilayah bagian timur Kota Bima. Banjir ini menjadi banjir kesekian kalinya yang terjadi di Kota Bima sejak awal musim hujan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Atina. Baik, selamat siang rekan Mei, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Saat ini wartawan tribunlombok.com di Kota Bima melaporkan kemarin Senin 28 Maret 2022 di Kota Bima kembali terjadi banjir setelah diguyur hujan deras kurang lebih 1 jam, dan banjir meluap terpantau di wilayah Kelurahan Jati Baru Barat, Kecamatan Asakota, dan juga terlihat di lingkungan Lewi Jambu di Kelurahan Melayu masih berada di Kecamatan Asakota, Kota Bima. Di wilayah timur bagian Kota Bima terpantau ada longsor yang terjadi di Kelurahan Dodu yang ada di Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Kota Bima menjadi langganan banjir setiap musim penghujan turun. Bahkan untuk di tahun musim hujan tahun ini sendiri, sejak Desember 2021 terhitung sudah puluhan kali pada saat awal memasuki musim hujan. Tercatat pada saat Desember, mulai pertengahan Desember hingga akhir, ada 9 kali banjir yang terjadi dalam 2 pekan selama Desember 2021. Dan terus berlanjut pada tahun 2022 dan mulai berkurang ketika intensitas hujan mereda dan kembali terjadi kemarin hujan dan menimbulkan banjir. Tidak hanya banjir dan longsor, beberapa dampak yang terjadi di Kota Bima itu terputusnya beberapa fasilitas, terputusnya jembatan yang menghubungkan akses jalan bagi warga di Kota Bima. Dan Mei, untuk diketahui, banjir besar juga sempat terjadi di tahun 2016 dan ini penyebabnya banyak sekali, mulai dari alih fungsi lahan hingga adanya alih fungsi lahan, kemudian adanya tata kota yang buruk, hingga sungai-sungai yang sudah tidak baik berfungsi lagi, mulai dari adanya pendangkalan hingga penyempitan akibat pemukiman warga. Pemerintah Kota Bima sendiri yang tahun ini, 3 tahun ini memiliki program One Integrate, One Solution, One Integrate, namun hingga saat ini belum ada terlihat bagaimana solusi ini bisa menghentikan atau mengurangi intensitas banjir yang ada di Kota Bima. Sekian, rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kebakaran kembali terjadi di wilayah Kecamatan Kota Bunan Bolaang, Mongondo Timur. Kali ini, api menghanguskan salah satu rumah milik keluarga warga desa Bulawan 1. Beruntung, api tidak merembet ke rumah tetangga karena warga langsung bergotong royong untuk memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Sementara itu, belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rustaman Paputungan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rustaman. Halo, Rustaman.
Halo. Ya, silakan dengan laporan Anda. Iya. Ya, jadi kebakaran terjadi di wilayah Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, jadi api menghanguskan rumah sekaligus warung milik keluarga Makalalak Paputungan, warga Desa Bulawan 1. Ya, jadi kejadian sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian tengah dini hari atau tepatnya hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Ya, api pertama kali dilihat oleh salah satu cucu korban yakni Rido Paputungan, di mana pada waktu itu dia terbangun ingin buang air kecil. Dia masuk lagi ke kamar, lantas karena kehausan atau merasa haus, dia keluar lagi dan menuju ke warung. Di situ dia sudah melihat ada api di warung tersebut. Ya, jadi warung tersebut terbuat dari bahan kayu atau berupa triplex. Jadi si cucunya ini, Rido Paputungan, langsung membangunkan ibunya beserta neneknya. Jadi amatan kami kemarin itu di lokasi kejadian memang semua barang hangus terbakar termasuk isi warung, kemudian tabung gas, ada kulkas juga berupa pakaian juga hangus terbakar, dan kipas angin atau AC milik tetangga itu juga turut hangus terbakar karena mungkin uap panasnya dari musibah kebakaran tersebut. Ya, jadi amatan kami kemarin juga itu dari pihak Polsek Kota Bunan itu sudah turun langsung untuk melakukan olah TKP dan memberikan polis lain. Sementara korban belum bisa kami temui atau wawancara karena memang masih merasa trauma. Dan kemarin juga dari pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Timur lewat Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dari Kesbangpol juga sudah turun langsung untuk memberikan bantuan darurat kepada korban berupa selimut, ada juga pakaian dan alat mandi. Kemudian ada juga mie instan dan lain sebagainya. Jadi dugaan sementara Tribuners itu penyebab dari kebakaran itu karena arus pendek atau korsleting listrik yang terjadi, dan kerugian diperkirakan itu mencapai sampai ratusan juta. Dan sampai saat ini dari pihak Polsek juga melakukan penyelidikan apa penyebab dari musibah kebakaran tersebut. Ya, demikian laporan saya. Ya. Baik, terima kasih Rustaman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 33 unit rumah warga di Desa Tunggal, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Luwes terbakar dan rata menjadi tanah. Sementara 4 unit lainnya rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu 27 Maret tersebut. Kini, para korban kebakaran yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi di tenda pengungsian yang telah disiapkan Pemkab Galus. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Rasidan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rasidan. Halo, Rasidan. Halo rekan Mei. Ya, Rasidan, silahkan dengan laporan Anda. Baik, kami laporkan dari Kabupaten Gayo Luwes. Telah terjadi kebakaran di Desa Tunggal, Kecamatan Rikit Gaib, yang menghanguskan 33 unit rumah warga rata dengan tanah. Sementara 4 unit lainnya mengalami rusak.
Bahkan hingga sejauh ini bantuan untuk korban kebakaran terus mengalir yang disalurkan Dinas Sosial bersama relawan Tagana Kabupaten Gayluas yang cukup aktif dalam 2 hari terakhir ini. Untuk sementara, kerugian yang ditaksir akibat kebakaran yang menghanguskan 33 unit rumah warga di Desa Tumel ditaksir sekitar 9 miliar lebih kurang. Demikian rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Rasidan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang memastikan stok vaksin di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam kategori aman dan melimpah. Hal itu menyusul pemerintah pusat yang telah mengeluarkan kebijakan vaksinasi booster menjadi syarat bebas tes COVID-19 bagi masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang mengatakan stok vaksin yang ada saat ini masih sekitar 8.270 dosis. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cepi. Baik, terima kasih rekan Mei. Memang Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan stok vaksin di Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih dalam kategori aman dan melimpah. Hal itu memang menyusul pemerintah pusat yang telah mengeluarkan kebijakan vaksinasi booster atau penguat menjadi syarat bebas tes COVID-19 bagi masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran pada tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Dr. Mas Agus M. Hakim mengatakan memang untuk saat ini stok vaksin yang ada di Kota Pangkal Pinang sekitar 8.270 dosis per tanggal 27 Maret 2022 kemarin. Menurutnya dari sisa 8.000 dosis vaksin ini sangat cukup untuk digunakan hingga 3 bulan mendatang. Berdasarkan perhitungan selama ini, rata-rata penggunaan vaksin dalam sepekan hanya 1 hingga 2.000 dosis, sedangkan perharinya sekitar 200 sampai 300 orang dilakukan suntik vaksin perharinya. Di mana dari total 8.270 vaksin tersebut terdiri dari 5.840 dosis vaksin jenis Sinovac, kemudian 1.740 vaksin jenis Moderna, kemudian 60 dosis vaksin jenis AstraZeneca, kemudian 630 dosis jenis Pfizer. Di mana saat ini pemberian vaksin Sinovac sendiri dipergunakan bagi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun sejak Desember 2021 lalu. Di mana berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang sampai saat ini capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Pangkal Pinang sendiri telah mencapai
89,50% atau sekitar 100.070 orang telah dilakukan suntik vaksin dari target sekitar 190.000 orang. Kemudian untuk vaksinasi dosis kedua sendiri telah mencapai sekitar 76% ataupun sekitar 144.000. Kemudian untuk booster sendiri baru tercapai sekitar 15% ataupun sekitar 21.930 orang. Oleh karena itu, dengan stok vaksin yang masih ada, hal itu dipastikan dengan adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat dapat melakukan mudik dengan syarat telah melakukan vaksinasi booster. Hal itu dipastikan dengan begitu vaksin di Kota Pangkal Pinang masih cukup melimpah. Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Akil sendiri menyambut baik dengan diizinkannya warga untuk mudik lebaran dengan syarat sudah divaksinasi COVID-19 ataupun dosis ketiga ataupun booster. Pemerintah pusat sebelumnya memang telah mengizinkan warga atau masyarakat untuk mudik lebaran dengan syarat telah dilakukan vaksinasi booster sendiri. Karena itu, dia meminta warga Kota Pangkal Pinang sendiri yang hendak mudik pada tahun ini untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 booster sendiri. Kemudian dia juga meminta kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dosis lengkap seperti dosis pertama, kedua, maupun ketiga untuk segera melakukan vaksinasi di gerai-gerai yang telah disediakan. Itu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Cepi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Pangkal Pinang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau saya menanggapinya itu kan merupakan motivasi untuk kawan-kawan kita yang belum booster agar di booster. Ini kan demi kepentingan, demi keuntungan, kenyamanan kita sendiri. Kalau sudah booster itu kan jauh lebih bagus lagi antibodi kita. Saya rasa ini baik menurut saya bagi kita, dan kebijakan pemerintah ini sudah menurut saya sudah cukup bagus untuk. Kantor Bright PLN Batam yang berlokasi di Batam Center Kota Batam didatangi sejumlah warga pada Senin 28 Maret. Kedatangan puluhan warga itu dalam rangka unjuk rasa menolak pembangunan saluran udara tegangan tinggi atau SUTE-TT yang didirikan PLN Batam di lokasi dekat area perubahan. Warga menilai adanya SUTT ini dapat mengakibatkan paparan radiasi yang dapat mengganggu kesehatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Hening Sekar Utami, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hening. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, diinformasikan beberapa waktu lalu warga Batam menggelar unjuk rasa di kantor Bright PLN Batam pada Senin tanggal 28 Maret 2022. Unjuk rasa ini dalam rangka menolak pembangunan SUTT yang didirikan berdekatan dengan kawasan perumahan sejumlah warga. Dan rombongan pendemo pada kesempatan itu merupakan gabungan dari warga Aliansi Masyarakat Terdampak SUTT atau AMDAS bersama dengan LSM Gerakan Bersama Rakyat atau GEBRAK. Dan rombongan tersebut menyasar dua titik lokasi, yaitu kantor Bright PLN Batam dan juga kantor DPRD Kota Batam, yang lokasi keduanya berada di Jalan Ungku Putri, Batam Center. Dan warga sudah berkumpul sejak pagi, sekitar pukul 9 pagi di dataran Ungku Putri, kemudian berjalan menuju ke kantor Bright PLN Batam dengan membawa spanduk atau tulisan berisi tuntutan. Dan mereka juga menggelar ada pertunjukan atau aksi teatrikal yang menyindir berbagai pihak seperti dari pemerintah dan juga PLN Batam. Kemudian mereka juga membawa serta yang SUTT yang sudah rusak untuk diserah terimakan kepada perwakilan dari Bright PLN Batam. Kemudian untuk isi tuntutan sendiri, warga menuntut agar Bright PLN Batam segera menghentikan proyek pembangunan SUTT di lokasi yang ditolak oleh warga. Mereka menilai pembangunan ini terlalu dekat dengan pemukiman warga sehingga dapat berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan akibat paparan radiasi. Dan selain itu juga keberadaan SUTT dinilai membahayakan terutama bagi anak-anak yang tinggal di sekitar perumahan terdampak. Kemudian maka dari itu warga meminta Bright PLN Batam untuk segera memindahkan pembangunan SUTT
ke lokasi yang sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2021-2041. Sesuai Perda tersebut, seharusnya pembangunan tiang SUPT itu tidak didirikan di lokasi saat ini, yaitu di depan kawasan perumahan, melainkan harus di seberangnya atau yang sejalan dengan kawasan Bandara Hang Nadiem Batam. Dengan kata lain, menurut warga, PLN Batam sudah menyalahi aturan dalam Perda yang dimaksud. Kemudian warga pun meminta agar baik PLN Batam mematuhi aturan yang ada, serta khususnya kepada kepolisian, mereka meminta pihak kepolisian untuk bersikap netral dan profesional dalam menengahi polemik pembangunan SUPT di Kota Batam ini, karena sejauh pengalaman mereka ada beberapa kepolisian yang bersikap intimidatif terhadap warga dalam upaya menjaga keamanan pembangunan SUPT. Dan beberapa tuntutan ini juga dibacakan ketika pendemo datang menyambangi kantor DPRD Kota Batam. Di sana mereka disambut oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Batam, Siti Nur Laila. Kemudian di kantor Bright PLN sendiri mereka ditemui oleh Vice President Public Relations Bright PLN Batam, Bukti Panggabean. Tetapi aspirasi dan tuntutan warga ini hanya ditampung untuk sementara waktu, karena memang belum ada solusi yang pasti dari kedua pihak, baik PLN Batam maupun juga DPRD Kota Batam untuk menindaklanjuti penolakan warga terhadap pembangunan SUPT tersebut. Demikian rekan Mei, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Haning atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Puluhan mahasiswa melakukan aksi ke Jalan Lambung Makurat depan kantor DPRD Kalimantan Selatan pada Senin 28 Maret. Mereka melakukan aksi untuk menuntut penurunan harga minyak goreng. Mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan ini juga menuntut Ketua DPRD Kalimantan Selatan untuk hadir menemui mereka. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Milna Sari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Milna. Ya, terima kasih rekan Mei. Kemarin sendiri di sejumlah mahasiswa mendatangi Jalan Lambung Makurat yang berada di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dan mahasiswa ini menuntut penurunan harga minyak goreng di Kalimantan Selatan. Mahasiswa tersebut sendiri tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan, juga menuntut agar Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian HK bisa turun hadir ke jalan untuk menemui mereka. Dan mahasiswa ini sendiri tergabung dari beberapa kampus di Kota Banjarmasin, dan unjuk rasa sendiri terjadi sekitar pukul 10 pagi, dan sebelumnya dari pihak Polda Kalimantan Selatan bersama Polresta Banjarmasin sudah melakukan pengamanan dari pukul 8 pagi. Mahasiswa ini sendiri menuntut penurunan harga minyak goreng kemasan maupun harga minyak goreng curah yang saat ini berdasarkan keterangan mereka masih belum sesuai dengan HIT, yakni Rp14.000. Berdasarkan temuan dari mahasiswa sendiri, harga minyak goreng curah yakni Rp17.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng kemasan hingga Rp27.000 per liter. Dan mahasiswa sendiri membawa tuntutan sebanyak 6 butir, di mana yang pertama yakni minta agar harga minyak goreng diturunkan sehingga rakyat dapat membeli dengan harga yang terjangkau. Sedangkan yang kedua, agar pemerintah dapat mengatasi setuntas-tuntasnya masalah kelangkaan minyak goreng segala jenis, baik curah maupun kemasan. Dan ketiga, agar pemerintah segera memberantas tuntas mafia minyak goreng. Yang keempat, agar pemerintah menjamin subsidi minyak goreng diberikan kepada masyarakat yang berhak dan tepat sasaran. Dan kelima, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diminta agar bisa memfasilitasi aksi mahasiswa yang dengan mengadakan sidang rakyat dan mengumpulkan jajaran eksekutif dan legislatif di semua wilayah Kalimantan Selatan. Dan keenam, mahasiswa juga meminta agar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar bisa diturunkan dari jabatannya. Dan saat unjuk rasa sendiri, mahasiswa ditemui oleh anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi dan juga anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Suripno Sumas. Selain itu juga hadir Kepala Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Samsir Rahman dan juga Kepala Dinas Perdagangan Bir Hasani. Dan hasil dari pertemuan ditemuinya mahasiswa oleh anggota DPRD Kalsel sendiri, DPRD Kalsel menyatakan sikap menerima aspirasi mahasiswa yang mendatangi depan kantor DPRD Kalimantan Selatan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Milna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Viral di media sosial, seorang anak di kota Madiun menjadi korban kekerasan di bagian kepala hingga berlumuran darah. Dalam unggahan yang diunggah oleh Dede Anlimo Madiun di grup Facebook, dijelaskan anaknya yang masih berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan. Anaknya dipukul bahkan dilukai kepalanya oleh tetangganya yang berusia 25 tahun menggunakan kunci motor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sofyan. Ya, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners. Dapat dilaporkan seorang anak di Kota Madiun telah menjadi korban kekerasan oleh tetangganya sendiri. Kemarin Tribun Jatim sempat menemuinya langsung di Jalan Bina Jaya di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Korban yaitu seorang anak berinisial AKP usia 12 tahun. Saat ditemui memang terdapat sejumlah luka di bagian kepala di bagian belakang dan kami sempat juga menanyakan terkait informasi yang beredar di media sosial di Facebook dan anak AKP ini membenarkan bahwa ia telah dianiaya oleh tetangganya sendiri yaitu seorang pemuda berinisial ER. Nah, menurut keterangan AKP ini ER tidak hanya sekali dua kali mengganggunya, yang paling sering itu ER mengarahkan sinar laser ke matanya beberapa kali dan juga pernah menyiram air ember bekas cuci piring kepada AKP, memukul tengkuk AKP menggunakan sapu dan yang menjadi puncaknya adalah memukul AKP menggunakan kunci motor sehingga kepalanya ini berlumuran darah. Hanya itu saat memukul menggunakan kunci ini, menurut keterangan AKP dirinya juga ditendang oleh ER. Kami juga sempat melakukan konfirmasi terhadap Kasat Reskrim Polres Madiun Kota yaitu Bapak AKP Atas Hernawan. Orang tua dari AKP telah melakukan pelaporan terhadap penganiayaan tersebut. Laporan tersebut masuk pada hari Sabtu tanggal 26 Maret kemarin dan sudah ditindaklanjuti oleh Polres Madiun Kota dengan memanggil pelapor yaitu orang tua dari AKP pada hari Senin kemarin. Nah, untuk tindak lanjutnya ini masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan. Salah satunya adalah mengolah hasil keterangan dari pelapor. Apakah ada beberapa saksi-saksi yang akan dipanggil yang mengetahui langsung duduk perkara dari masalah tersebut dan nantinya akan memanggil terlapor yaitu ER. Untuk penyebab sementara mengapa ER sampai hati melakukan hal tersebut adalah karena tersinggung saat ER mengganggu AKP, dirinya dibilang AKP seperti anak bayi karena mengganggu anak kecil yang sedang lewat dan sehingga ER naik darah lalu mengganggu AKP sampai akhirnya terjadi pemukulan menggunakan kunci tersebut sampai mengeluarkan darah. AKP sendiri sudah dilakukan perawatan serta visum di salah satu rumah sakit swasta di Kota Madiun. Gitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban serta Kasat Reskrim Polres Madiun Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Kamis itu saya pulang dari masjid. Itu orangnya baik, laser mata saya pakai laser. Terus habis itu saya sholat isya juga dilaseri mata saya. Terus saya habis isya itu main sama teman. Terus saya disiram air satu ember, dipakein bekas cuci piring. Terus besoknya itu kan saya juga sholat
sholat maghrib. Terus pas pulangnya itu mata saya disentri pakai senter laser. Terus saya sholat isya, habis sholat isya itu bagian sini saya dikepuki pakai sapu 3 kali. Waktu pagi itu saya dipanggil teman, terus diajak jalan-jalan, itu hari Kamis. Terus saya itu kan di rumahnya yang UI saya itu, terus saya itu lihat HP teman saya, tiba-tiba orangnya datang tendang sini saya sama memukuli kepala saya memakai kunci 3 kali. Enggak ngelawan, enggak lari Pak Budi? Enggak, saya kan enggak tahu. Saya lihat HP teman. Terus sampai keluar darah itu Mas ya? Iya. Tindak lanjutnya adalah kita Polres sudah melakukan proses laporan itu ya, menangani proses. Tindak lanjutnya ya kita melakukan pemanggilan, meminta keterangan kepada pelapor tentunya. Kemudian selanjutnya kita nanti akan tindak lanjuti ya, mengundang saksi-saksi, kemudian baru terlapor. Kalau yang diperiksa berapa saksi? Itu pengaduannya itu hari Sabtu. Jadi karena ada jeda minggu, kemudian Senin ini kita sudah undang pelapornya dulu untuk diminta keterangan terkait dengan pengaduan yang dibuat pada hari Sabtu. Ya, nanti dari pengadu itu nanti menyebut siapa-siapa saksinya. Nah, itu yang kita tindak lanjuti, baru kita lakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi itu yang ditunjuk oleh pelapor sendiri. Sudah ada penjadwalan pemanggilan terlapor? Saat ini memang jadwalnya kan hari Senin ini kita sudah mengundang daripada pelapor. Nanti dari hasil pemeriksaan hari ini nanti baru kita tindak lanjuti. Jadi kita belum bisa menjadwalkan kan kita belum tahu siapa yang disebut sebagai saksi yang dalam perkara ini. Fenomena pergerakan tanah mengancam sebanyak 411 jiwa dari 114 KK Desa Persiapan Benteng Tado, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pergerakan tanah ini telah dideteksi di desa yang dimekarkan dari Desa Nampar Macing itu sejak 2018 hingga 2022. Selama 5 kali pergerakan tanah yang terjadi usai hujan deras atau gempa bumi, sejumlah rumah warga akan mengalami kerusakan, bahkan roboh. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gesio. Baik, selamat siang rekan Mei, selamat siang untuk Tribuners di mana Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fenomena pergerakan tanah kembali terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini terjadi di Desa Persiapan Benteng Tado, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Fenomena pergerakan tanah ini mengancam sebanyak 411 jiwa yang berada di 2 kampung, di antaranya Kampung Waimunting dan juga Kampung Dange. Dapat saya laporkan perincian dari jumlah jiwa tersebut sebanyak 62 KK di Desa Waimunting dengan total 225 jiwa dan 52 KK lainnya di Kampung Dange dengan total rinci sekitar 186 jiwa. Dapat saya sampaikan juga selama proses terjadinya fenomena yang dianggap bencana oleh masyarakat tersebut, sebanyak 11 rumah telah mengalami kerusakan dan 2 diantaranya telah mengalami rusak berat, bahkan roboh hingga hari ini. Warga pun yang menjadi korban saat ini memilih untuk tinggal dengan tetangga maupun juga keluarga, sedangkan sebagian warga lainnya memilih untuk membangun gubuk, membangun pondok sederhana di wilayah kebun mereka, dan sesekali mereka kembali ke rumah mereka untuk melihat kondisi rumah yang semakin rusak dari hari ke hari. Nah, dapat saya laporkan rekan Mi, fenomena pergerakan tanah yang terjadi ini mengakibatkan beberapa titik jalan di area 2 kampung tersebut terbelah dan rumah-rumah yang dihuni oleh
sejumlah masyarakat itu mengalami retak pada bagian lantai, bagian dinding, maupun juga mengalami kemiringan atau struktur dari bangunan itu yang miring atau rusak. Sehingga warga pun sangat khawatir akan kondisi tersebut. Dapat saya laporkan juga rekan media dan Tribuners dimanapun Anda berada, fenomena pergerakan tanah ini terjadi sesaat setelah adanya gempa di wilayah tersebut, ataupun juga di wilayah sekitar, maupun juga hujan deras yang melanda. Jadi saat hujan ataupun gempa berada atau mendapati daerah tersebut, maka masyarakat akan merasa khawatir, mereka sangat cemas akan keselamatan mereka. Sementara itu, berdasarkan konfirmasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Manggarai Barat sebelumnya, pihak BPBD telah melakukan pendataan dan selanjutnya melakukan sosialisasi maupun juga imbauan kepada masyarakat. Di lain sisi, tawaran direkomendasikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah relokasi warga tersebut ke area atau ke wilayah yang tidak terdampak fenomena tersebut. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan sejumlah warga juga menyatakan bahwa warga saat ini sangat membutuhkan bantuan secara langsung, terlebih kepada 11 kepala keluarga yang terdampak. Sebab saat ini mereka pun masih mengalami kesulitan dalam hal ini untuk membangun kembali ataupun juga melakukan renovasi terhadap rumah-rumah mereka. Lebih lanjut dapat saya laporkan berdasarkan konfirmasi hari ini yang saya lakukan terhadap seorang anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Gerindra, Yos Gagar, menyatakan bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan kajian, melakukan pemeriksaan maupun juga melakukan pendataan yang berinci terkait soal fenomena tersebut dan juga mendata warga-warga yang terdampak. Di lain sisi, ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan sesuai dengan ketersediaan atau kekuatan anggaran dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Demikian rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tokoh masyarakat Kampung Waimunting. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang 2021 tepatnya tanggal 2 Maret. Malam apa, Maret? Jumat Agung. Malam Jumat Agung. Kalau tahun 2022? Tahun 2022 itu hari 23, pas vaksin 23 Februari malamnya. Pas gempa Rio. Ya, pas gempa Rio itu sudah saat hujan dan ada gempa, ya, paginya langsung terjadi ya, seperti itu? Atau malamnya? Lantas masyarakatnya kemana waktu itu yang punya rumah? Masyarakat yang parah itu semuanya lari ke rumah warga yang lain yang masih nyaman. Bapak, setelah tanggal 23 Februari itu apa mas? Kejadian itu Ibu, setiap hari ada perkembangan, ada pergeseran tanah. Walaupun pergeseran hanya sebatas 1-2 cm, tapi sepertinya ada pergeseran tanah. Bahkan kemarin juga saya kirim laporan ke desa, ada peningkatan statusnya. Atas di rumahnya Christopher Mantat yang saya sudah kirim kemarin, ada perkembangan bencana saya kirim kemarin. Kalau dulu pecahannya kecil, sekarang sudah mulai menghangat ya, di rumahnya atas nama Christopher Mantat. Dan memang kami sekarang ini sedang memantau seperti apa perkembangan tiap hari, kami laporkan ke desa. Dan kepada warga di sini kami himbaukan supaya pecahan-pecahan itu dibersihkan supaya kita bisa ukur. Artinya perkembangan tiap hari itu kita tahu dan kita bisa lapor. Setelah pemerintah turun, dalam hal ini BPBD turun ke sini, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat? Himbauannya itu tawaran pertama, diberikan tawaran kepada masyarakat itu pertama dengan Bapak sampaikan itu relokasi. Yang kedua, himbauan seperti saya bilang tadi kepada warga yang rumahnya rusak parah agar diusir ke rumah warga yang. Kepolisian Resor Sumba Timur kembali melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai bagi warga. Bantuan langsung tunai bagi pelaku usaha kecil serta nelayan itu ditujukan bagi 16.500 warga yang telah didata oleh Babin Kamtipmas di setiap wilayah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Rian Nong, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rian. Baik, rekan Mei, Tribuners dapat saya laporkan dari Kota Lengapu di Kabupaten
Sumba Timur, saat ini sedang dilaksanakan pembagian bantuan langsung tunai bagi warga Sumba Timur yang terdiri dari para pedagang kaki lima, nelayan, dan juga pemilik warung. Bantuan dilaksanakan atau disalurkan oleh pihak Polres Sumba Timur kepada 16.500 warga. Tribuners, bantuan sendiri telah mulai disalurkan pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 lalu. Kapolres Sumba Timur, AKBP Fajar WLS, menyebut bahwa penyaluran bantuan langsung tunai kali ini ditujukan untuk 4.000 pedagang kaki lima dan warung, serta 12.500 nelayan yang tersebar di wilayah Sumba Timur. Untuk pendataan sendiri, menurut Kapolres telah dilakukan oleh Babin Kamtibmas di seluruh wilayah. Tribuners, besarnya bantuan yang disalurkan oleh pihak kepolisian Resort Sumba Timur kepada warga, yakni Rp600.000 per kepala keluarga. Hari ini Tribuners, berdasarkan keterangan dari Kapolres juga, pihak Polres menargetkan untuk menyalurkan 500 paket bantuan kepada 500 orang keluarga. Sebelumnya, pada Oktober tahun 2021 lalu, Polres juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai bagi pedagang kaki lima dan pemilik warung sejumlah 1.485 penerima dengan total nilai sebesar 1,2 juta per orang. Demikian dapat saya laporkan dari WhatsApp. Ya, baik, terima kasih Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Salah satu wisata di Kabupaten Tanah Tidung yaitu ekowisata Kujau kini tampak kurang terawat. Padahal ekowisata yang berlokasi di Desa Kujau, Kecamatan Betayau ini sangat strategis untuk dijangkau masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Iwanto mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pembenahan di wisata tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Risna. Iya, Mei, terkait dengan ekowisata Kujau yang berada di Kecamatan Betayau, Kepala Dinas Pariwisata Tanah Tidung Iwanto juga mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pembenahan di lokasi wisata tersebut, yang mana dia mengatakan bahwa masyarakat yang ingin datang ke lokasi itu juga menginginkan keindahan, sehingga pihaknya masih akan melakukan pembenahan. Kemudian terkait retribusi di ekowisata itu juga sebenarnya sudah mulai ditarik dari tahun sebelumnya, hanya saja untuk tahun ini untuk retribusinya tidak dijalankan, mengingat masih ada beberapa fasilitas yang ada di ekowisata tersebut yang kurang terawat, yang tidak terawat, seperti Flying Fox itu juga tidak terawat, sehingga untuk Flying Fox maupun gazebo-nya juga harus dibenahi terlebih dahulu. Sebelumnya juga dia sampaikan untuk retribusi di ekowisata ini dibanderol dengan harga 5.000 per orang. Kemudian juga itu sudah termasuk parkir. Selain itu juga soal penganggaran pembenahan ekowisata Kujau itu dia katakan tidak dianggarkan terlalu besar karena untuk penganggaran tahun ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, sehingga pihaknya akan bekerja sama dengan Desa Kujau terkait dengan pembenahan wisata tersebut. Kemudian juga untuk wisata ini nantinya akan diserahkan kembali kepada pihak desa, mengingat untuk wisata ini untuk kontraknya sendiri antara pihak desa dan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melalui Dinas Pariwisata itu hanya 2 tahun, sementara untuk saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Seperti itu, Mei. Ya, baik, terima kasih Risna atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadis Parpora Tanah Tidung. Berikut tayangannya untuk Anda.
belum baik, makanya kita harus seperti gazebo-nya, perjalanan. Itu mau diperbaiki dulu berarti? Iya. Tahun ini? Iya. Proses berarti saat ini? Iya, masih dalam proses. Itu anggarannya berapa Pak untuk memperindah dan mempercantik? Nah, kalau masalah anggarannya tidak terlalu besar sih, karena kita kan untuk tahun anggaran ini kan kita terfokus kepada pembangunan untuk ini di infrastruktur. Infrastruktur. Tapi yang jelas di sana nanti akan dihidupkan lagi. Iya. Nah, nanti mungkin sharingnya nanti dari desa separuhnya nanti yang pembenahannya. Karena ini kan akan kembali ke ini desa kan pengelolaannya lagi. Terus kayak flying fox-nya dan lain-lain itu nanti juga akan diperbaiki lagi. Iya. Kalau retribusi berapaan sih Pak biasanya? Retribusi itu enggak terlalu besar juga, paling ada 5.000. Oh, 5.000 per orang gitu ya. Untuk tiket masuknya itu iya. Umum ya Pak? Umum. Parkir sudah sama parkir atau nanti parkirnya sendiri lagi? Udah sama parkir. Parkir. Sekarang kan parkir juga enggak dipungut biaya. Pak, kalau di sana jumlah pengunjung juga masih belum banyak kan. Katanya penjaganya sih kalau Sabtu Minggu tuh kisaran 20-an Pak. Dengan adanya pembenahan nanti diharapkan bisa berapa? Ya, bisa lebih besar ya. Mungkin enggak di situ aja, mungkin nanti di taman ini juga, di mangrove juga kan. Tapi mangrove itu pengelolaannya oleh BUMDes. Kalau sekarang yang tempat wisata yang sekarang yang diambil alih sama pariwisata apa aja? Itu seperti wisata alam Gunung Rian. Itu masih kita pengelolaannya. Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Polewali Mandar menggelar lomba olahraga dan keagamaan antar siswa SLTA se-Kabupaten Polman. Lomba tersebut diberi nama IAI-DDI Competition dan dilaksanakan di Sport Center Polman pada Senin 28 Maret. Sekitar 22 sekolah SLTA se-Kabupaten Polman mengikuti lomba tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Kamarudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kamarudin. Ya, terima kasih rekan Mei di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa benar bahwa Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Kabupaten Polewali Mandar menggelar lomba keagamaan dan lomba olahraga antar siswa sekolah tingkat atas se-Kabupaten Polewali Mandar. Lomba tersebut diberi nama IAI-DDI Competition dan dilaksanakan di Sport Center Kabupaten Polewali Mandar. Menurut keterangan Ketua SEMA Mahasiswa IAI Polewali Mandar, Sinta Elviani mengatakan bahwa lomba tersebut dilaksanakan atas kerjasama antara DEMA, SEMA, serta Himpunan Mahasiswa Jurusan di IAI-DDI dan Unit Kegiatan Mahasiswa IAI-DDI Kabupaten Polewali Mandar. Lomba tersebut dimulai sejak pembukaan tanggal 25 Maret 2022 dan berakhir pada hari ini tanggal 29 Maret 2022. Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam lomba tersebut, dalam IAI-DDI Competition tersebut, yakni cabang olahraga bola voli dalam 2 kategori, yakni kategori putra dan putri siswa. Kemudian sementara untuk lomba keagamaan ada 3 cabang lomba, yakni musabakah tilawatil Quran, lomba dai, dan lomba ceceki atau cerdas cermat Quran. Sekitar 22 sekolah yang ikut dalam pertandingan tersebut yang terdiri dari beberapa sekolah dari SMA Negeri Polewali atau se-Kabupaten Polewali Mandar, juga ada madrasah alia swasta maupun negeri, dan juga SMK negeri se-Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini El Sinta mengatakan bahwa sudah ada pemenangnya, namun saya sudah menghubungi Sinta tapi belum bisa tersambung terkait siapa pemenang lomba dalam pemenang juara dalam lomba tersebut. Menurut keterangan El Sinta kemarin bahwa
juara yang pemenang yang mengikuti lomba ini akan diberi hadiah uang berupa uang pembinaan dan juga trofi untuk juara. Menurut Ersinta juga bahwa ya ide-ide kompetisi ini akan selanjutnya akan digelar secara rutin oleh tiap kampus. Tidak jelas secara rutinnya karena dia mengatakan kadang dilaksanakan dalam 1 tahun sekali, kadang juga dilaksanakan dalam 2 tahun sekali. Itu tergantung dari kesepakatan Dema dan Senat Mahasiswa. Demikian dapat saya laporkan, Mei. Ya, baik. Terima kasih Kamarudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Citra Andi, rekan wanita Aufar Hutapea yang mengaku dianiaya oleh seorang pria tidak dikenal dalam sebuah kafe di Jalan CI Serayu, Kota Medan, pada Minggu 13 Maret lalu kembali mendatangi Polrestabes Medan. Citra datang didampingi kuasa hukumnya Thompson Hutahean pada Senin 28 Maret. Pemanggilan Citra oleh pihak kepolisian sendiri sudah dilakukan beberapa kali, usai dirinya membuat laporan penganiayaan pada 13 Maret lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Anugrah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anugrah. Oke, selamat siang Tribuners dan Mei. Nah, dapat saya laporkan di sini jika Citra Andi, salah satu rekan dari Aufar Hutapea yang kita ketahui merupakan istri dari artis Olla Ramlan, pada Senin semalam mendatangi Polrestabes Kota Medan. Hal ini berkaitan dengan adanya laporan Andi atau Citra Andi terhadap salah satu rekan Aufar yang melakukan tindak pelecehan terhadap dirinya dan juga tindak kekerasan yang terjadi pada Minggu 13 Mei yang lalu, maksud saya Maret lalu, di salah satu kafe di kawasan Serayu di Kota Medan, begitu. Nah, kedatangan Citra didampingi kuasa hukumnya Thompson Hutahean mengatakan mereka pada semalam itu mendatangi Polrestabes Medan untuk memberi satu lagi tambahan saksi yang dibutuhkan dalam proses nantinya, gitu. Citra mengatakan kalau itu sudah pemanggilan semalam tersebut sudah berjalan beberapa kali dan mereka sudah memberikan atau mendatangkan 3 saksi dari kejadian yang dialami Citra sendiri. Nah, Thompson juga menyampaikan jika sejauh ini pihaknya terus berupaya untuk memberikan keterangan-keterangan kepada pihak kepolisian agar kasus yang dialamin oleh kliennya itu dapat segera ditangani dan segera menangkap pelaku. Nah, mereka juga menyatakan kalau pelaku sudah diketahui identitasnya meskipun mereka enggan menyebutkan siapa pelaku tersebut dan nama pelaku tersebut. Namun mereka menyatakan jika pada beberapa waktu lalu ketika kejadian mereka tidak mengetahui, hari ini sudah ada perkembangan mengenai siapa pelakunya. Dan Citra mengatakan jika pelaku tersebut adalah teman dari Aufar yang pada saat itu datang bersamanya ke kafe Kuhi, begitu. Dan memang Citra menyatakan kalau Aufar ketika pelaku melakukan aksi kekerasannya, Aufar tidak berada di tempat, begitu, karena sedang pergi keluar meninggalkan Citra yang ada di situ. Nah, kemudian kasus Citra ini sebenarnya sudah berlangsung pada tanggal 13 kemarin. Saat itu dia sedang bersama Aufar, artinya datang bersama Aufar, kemudian dia ditinggal karena Aufar sedang pergi keluar, lalu tiba-tiba datang seorang pria yang dia tidak kenal, lalu meminta nomor handphone dan nomor rekening. Karena merasa tidak suka dengan cara yang dilakukan pria tersebut, kemudian Citra melemparkan gelas ke lantai, dan ternyata membuat pelaku merasa geram, begitu. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju dan juga menyeret-nyeret serta menendang Citra. Kemudian Citra memposting apa yang dirasakannya di
Instagramnya, kemudian kasus ini menjadi viral dan kemudian juga Citra bersama Thompson membuat laporan ke Polrestabes Medan. Nah, Polrestabes Medan juga menyatakan kalau sudah ada 3 saksi yang dipanggil dan mereka juga belum memastikan apakah nanti Aufar akan menjalani pemeriksaan atau tidak seperti itu. Namun dari pihak Thompson sendiri juga menanggapi mengenai adanya laporan yang dilayangkan Aufar kepada kliennya yaitu Citra Andi karena merasa nama baiknya itu dicemarkan, dan Thompson merasa kalau hal itu wajar saja jika saudara Aufar bakal dan telah melakukan laporan terhadap kliennya dan mereka siap untuk memberi keterangan karena mereka menyatakan apa yang disampaikan Citra melalui akun media sosialnya dan melalui laporannya sesuai fakta yang dialami kliennya tersebut. Begitu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Anugrah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Citra. Berikut tayangannya untuk Anda. Iya, hari ini kami datang kemari untuk memberikan keterangan penambahan saksi aja. Dari yang kemarin yang kita buat laporan dan sudah beberapa kali pemeriksaan, dan hari ini kami melakukan penambahan saksi aja. Itu aja kira-kira. Untuk tanggapan sekarang gimana, Bang? Udah naik sidik atau gimana? Sejauh ini kita serahkan kepada penyidik Polrestabes Medan dan memang sudah naik sidik, gitu. Dan kita berharap ke depan juga apa yang dibutuhkan oleh Polrestabes Medan tentang keterangan selanjutnya, kita akan siap untuk memberikan data-data atau yang lain-lain sebagainya, gitu, Bang. Bang, nama siapa, Bang? Tadi ada berapa orang yang didatangkan lagi saksinya, Bang? Cuma 1 orang. Dari hari pertama sampai hari ini udah berapa saksi yang dibawa ke sini, Bang? Udah hampir berapa ya? Ada 3, tapi udah kita serahkan kewenangannya semua sama penyidik. Bang, selain itu saksi orang, apakah ada lagi bukti rekaman atau hal yang lain yang dilampirkan, Bang? Tidak ada. Tidak ada ya. Enggak. Masih ngalami trauma. Karena lihat orang rame ini kayak gini sebenarnya nggak bisa sih. Maksudnya masih ketakutan gitu. Dia sempat dipijak-pijak nggak ya? Nggak dipijak, cuman saya ditendang membabi buta aja. Babi buta. Kak, apakah orangnya sudah diketahui siapa identitas yang melakukan? Sudah diketahui. Oh iya, bisa diceritakan itu memang temannya Bang Aufar atau seperti apa, Kak? Ya, temannya Aufar. Sudah temannya ya memang ya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!